Sedang terjadi skandal diplomatik besar antara Israel dan Ukraina. Israel membeli gandum yang dicuri dari Ukraina oleh Rusia, dan sudah ada bukti tak terbantahkan tentang kerjasama seperti ini. Gandum yang secara ilegal dibawa keluar oleh orang Rusia dari wilayah Ukraina yang diduduki melalui perantara, kemudian dijual ke Israel. Dan pendapatan dari operasi gelap ini digunakan untuk membiayai perang Rusia melawan Ukraina. Dan yang menarik, di satu sisi Israel mengatakan bahwa mereka tidak tahu bahwa mereka membeli gandum curian, meskipun di sini muncul pertanyaan mengapa mereka membeli dari Rusia sama sekali. Namun di sisi lain, bahkan setelah nota protes diplomatik dari Kementerian Luar Negeri Ukraina, misalnya, pada 27 April, sebuah kapal masuk ke salah satu pelabuhan di Israel yang membawa gandum curian dari Ukraina. Dan ternyata akhir-akhir ini ada banyak sekali kejadian seperti itu. Jadi, mari kita bahas topik ini sekarang. Nama saya Alexei Peci, mari kita bahas topik ini bersama-sama. Tapi sebelum kita mulai, saya minta kalian untuk subscribe ke channel ini, like videonya, dan tulis komentar kalian di bawah video ini. Selain itu, jangan lupa juga untuk follow kanal Telegram saya, Peci News. Linknya ada di deskripsi video ini. Jadi, telah terbit investigasi penting dari surat kabar Haaretz yang hanya menegaskan bocoran informasi awal bahwa Israel tidak hanya bekerja sama dengan Rusia, tetapi juga mendorong agresinya terhadap Ukraina. Para jurnalis surat kabar tersebut melacak rute kapal curah Rusia Abinsk yang pada awal April tiba di pelabuhan kota Israel Haifa dengan membawa gandum. Sepertinya hanya kapal curah yang membawa gandum. Namun, bahkan saat itu sudah ada kecurigaan mengenai asal-usul gandum tersebut. Dan surat kabar tersebut mencatat bahwa ini bukan satu-satunya kapal Rusia yang mengangkut gandum Ukraina ke Israel, tetapi gandum yang dicuri. Berikut kutipan dari surat kabar tersebut. Faktanya, hingga tahun 2023 saja, setidaknya 2 kapal dengan gandum curian telah tiba di Israel. Dan setidaknya, salah satu dari kapal tersebut telah membongkar muatannya di sini menurut dokumen, analisis data pelacakan kapal, dan citra satelit yang diperoleh oleh para jurnalis. Media tersebut mencatat bahwa kapal-kapal Rusia yang sejak saat itu mengirimkan gandum ke Israel setidaknya berperilaku aneh. Jelas, untuk menyembunyikan asal-usul gandum yang mereka angkut. Khususnya dalam catatan internal mereka. Dari pelabuhan-pelabuhan Ukraina yang diduduki Rusia, data yang diperoleh surat kabar Haaretz menyebutkan lebih dari 30 pengiriman barang curian dengan tujuan akhir ke Israel. Sumber dari media tersebut mencatat bahwa ini sudah menjadi sebuah tren. Menurut informasi dari surat kabar tersebut, hanya pada tahun ini sudah ada 4 pengiriman gandum curian dari Ukraina yang dibongkar di Israel. Satu kapal mencurigakan lainnya tiba di Teluk Haifa pada hari Minggu pagi 26 April. Kapal itu sedang menunggu gilirannya untuk masuk ke pelabuhan. Dalam pernyataan resmi, Ukraina sedang menegaskan bahwa izin Israel untuk mengimpor barang curian dari Ukraina adalah hal yang tidak dapat diterima. Di Tel Aviv saat itu, mereka menegaskan, ya, kami pasti akan mengambil langkah-langkah yang sesuai. Namun, kapal kargo Abinsk itu tetap saja masuk ke pelabuhan di Haifa untuk membongkar muatan. Dan ini terjadi meskipun mereka sudah tahu. Ukraina sudah mengetahui bahwa itu memang gandum curian miliknya dan telah mengajukan nota protes kepada Israel. Di Tel Aviv, mereka berkata, dengar, kami pasti akan menyelidiki, tapi kapal kargo ini silakan masuk dan bongkar muatan. Ya, kami tahu kalian mencuri gandum ini. Ukraina sudah mengajukan nota protes, tapi kami pasti akan menyelidikinya. Dan media tersebut melacak bahwa kapal-kapal Rusia pertama-tama memuat gandum di pelabuhan-pelabuhan Ukraina yang diduduki, termasuk di Crimea, ketika mereka masuk ke sana dengan transponder dimatikan. Kemudian gandum tersebut dipindahkan, dimuat ke kapal lain, dan diangkut lebih jauh. Fakta bahwa kapal-kapal yang terlibat mematikan sistem AIS mereka ketika berada di dekat pelabuhan Ukraina dan selama operasi pemindahan muatan, dan mereka kembali menyalakannya beberapa hari kemudian ketika kapal-kapal itu sudah bermuatan gandum. Hal ini memperkuat kecurigaan bahwa mereka mengambil gandum curian dari pelabuhan Ukraina yang diduduki. Setelah memuat barang di laut, kapal-kapal kargo kembali menyalakan radio mereka dan langsung berlayar kemana? Ke Israel. Setelah beberapa hari berlayar, mereka dengan tenang membongkar gandum curian dari Ukraina di pelabuhan Haifa dan Ashdod. Tahun lalu, Ukraina memberlakukan sanksi terhadap kapal Sviataya Olga karena keterlibatannya dalam jaringan penyelundupan Vladimir Putin. Kapal itu terlibat setidaknya dalam 4 pengiriman gandum ke Israel. Kapal lain yang menonjol dalam jaringan pengangkutan barang curian adalah kapal bernama Mechlev.
Kapal itu juga mengekspor gandum curian dari Ukraina langsung ke Israel. Selain itu, selain kapal Sviataya Olga dan Meklev, surat kabar Haaretz juga mengidentifikasi 7 kapal lain yang pada tahun 2023 membongkar. Gandum di Israel yang mereka muat dari kapal-kapal yang tidak teridentifikasi di dekat Selat Kerch yang dikuasai Rusia dengan sistem AIS, dimatikan dan berusaha menyembunyikan asal barang tersebut. Dan untuk melengkapi gambaran, perlu juga ditambahkan bahwa sejak dimulainya perang skala penuh Federasi Rusia melawan Ukraina, banyak investigasi internasional telah menunjukkan bahwa Rusia mengekspor gandum Ukraina yang dicuri melalui laut, terutama ke Suriah, Turki, dan Iran. Dan yang penting, penjualan gandum merupakan salah satu sumber utama pendanaan Vladimir Putin untuk perang melawan Ukraina. Tapi bagaimana orang Rusia bisa menjual gandum secara massal dan tanpa hukuman? Gandum yang dicuri di Ukraina. Sebenarnya ada beberapa mekanisme. Salah satunya adalah dengan mengizinkan perusahaan Rusia membeli gandum dari petani Ukraina di wilayah yang diduduki. Nah, caranya adalah dengan mengurus dokumennya seperti itu, mengangkutnya ke Rusia lewat kereta api dan truk, lalu dari sana diekspor ke pasar internasional, setelah sebelumnya mencampur gandum itu dengan gandum Rusia, yang penjualannya keluar Rusia memang diizinkan. Selain itu, otoritas Rusia telah mengembangkan protokol yang mengatur penggunaan kapal-kapal kecil pemasok untuk mengangkut gandum dari gudang di pelabuhan Rusia ke laut, lalu dari sana ke kapal-kapal yang akan mengantarkannya ke pelanggan. Pada titik tertentu, karena kekurangan tempat penyimpanan di pelabuhan Rusia, diputuskan untuk menggunakan sejumlah besar kapal besar sebagai gudang gandum terapung. Dan inilah pemantauannya. Pemantauan oleh para jurnalis menunjukkan bahwa setiap saat, di wilayah selatan Selat Kerch, setidaknya ada 5 kapal yang berfungsi sebagai gudang gandum terapung. Dan di kapal-kapal itulah gandum yang dicuri dari Ukraina dimuat, lalu gandum dari Rusia juga dibawa ke sana, dicampur, dan semuanya dijual sebagai gandum Rusia. Dan dokumen administrasi pendudukan Rusia memuat daftar berisi 120 pengiriman gandum Ukraina yang dicuri dan administrasi pendudukan Rusia. Pada periode dari November 2022 hingga Juni 2023, 31 pengiriman yaitu 25% dari seluruhnya adalah gandum Ukraina yang dicuri. Telah diberi label untuk Israel. Apakah Israel tahu bahwa mereka membeli gandum curian? Nah, itu adalah pertanyaan yang diperdebatkan. Pemasok Rusia mengklaim bahwa gandum ini berasal dari Siberia dan sekarang dikirim ke barat dengan gerbong. Para pemasok memberikan dokumen gandum Rusia, gandum dari Siberia Rusia, sementara pembeli Israel dan administrasi mereka menyimpan daftar pengiriman gandum Ukraina curian. Dan kedutaan Ukraina telah menghubungi Israel dan memperingatkan bahwa membeli dari pemasok tertentu asal Rusia ini dilarang. Mereka menyadari bahwa itu adalah gandum curian, tetapi faktanya tetap, pada awal April, Israel tetap menerima kapal di pelabuhan Haifa. Mereka secara terbuka menyatakan bahwa gandum di kapal itu adalah hasil curian. Dan yang terakhir, pada malam tanggal 27 April, gandum itu tiba di Israel. Dan inilah kiriman gandum yang berasal dari wilayah yang diduduki. Территорий Украины. Administrasi memiliki daftar berisi 2.200 ton gandum dan lebih dari 19.000 ton jelai. Kapal itu masih menunggu untuk dibongkar. Jadi silakan ambil kesimpulan sendiri. Di sini saya akan mengakhiri dengan tanda elipsis. Pendapat Anda, kesimpulan Anda, silakan tulis di kolom komentar di bawah episode ini. Jangan lupa berlangganan saluran, tekan lonceng, dan jangan lupa beri suka jika Anda menginginkan gandum Ukraina. Dan dokumen administrasi pendudukan Rusia memuat. Anda dapat melakukannya melalui donasi apapun atau langganan sponsor berbayar melalui tautan dan detail di deskripsi video ini. Di sana opsinya sangat beragam. Gandum Ukraina yang dicuri. Ini adalah cara termudah untuk mendukung kerja saluran ini. Saya akan sangat berterima kasih untuk itu. Itu saja, jaga diri Anda. Sampai jumpa semuanya.